Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022. Di sini ada keuntungan dan resiko, info mendesak ya bagi 32.902 guru PG tanpa penempatan. Pilih tetap menjadi prioritas di sekolah induk atau turun P1 ke P2 P3 tidak dijamin lolos ya, seperti itu. Jadi informasi ini sedang kami buat agar bisa memberikan pemahaman kepada rekan-rekan guru yang sudah lolos PG bahwa ketika Bapak Ibu turun prioritas dari P1 ke P2 untuk ikut seleksi penyesuaian, itu tidak ada jaminan bahwasanya Bapak Ibu itu akan diangkat menjadi ASN ya, seperti itu. Dan risikonya tentunya besar juga, yaitu Bapak Ibu akan kehilangan prioritas. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ada berjumlah ya sekitar 60 ribuan guru lulus PG yang sebenarnya bisa mengikuti seleksi penyesuaian, yaitu ini ya, belum mendapatkan kuota di tahun 2022, dan ini 32.902 yang belum dapat ditempatkan. Ketika ini digabung, maka nilainya mencapai hampir 30.000 Bapak Ibu ya, hampir 60.000. Nah, ke 60 ribuan lebih inilah Bapak Ibu ya yang berpotensi untuk menjadi ASN P3K Guru melalui jalur mekanisme penilaian penyesuaian. Tetapi ketika Bapak Ibu mengikuti jalur mekanisme penyesuaian, maka Bapak Ibu harus ikhlas atau rela kehilangan status P1 atau pelamar prioritas 1 yang dianggap sudah lolos PG. Maka Bapak Ibu akan kehilangan tersebut. Kenapa? Karena persyaratan untuk ikut mekanisme penilaian kesesuaian adalah tentunya harus turun level ya. Turun level Bapak Ibu ya. Prioritas 1 turun ke prioritas 2, turun juga ke prioritas 3, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek di sini bukti dan faktanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, dari tabel yang sudah sering kami perlihatkan. Di sini sangat jelas sekali bahwa ada dua menu, yaitu menu setuju dan menu tidak. Ini diperuntukkan untuk yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, dan tentunya setelah login di SSCSN. Nah, ketika Bapak Ibu klik setuju, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi guru honorer di tempat tugas Bapak Ibu saat ini. Dan ketika Bapak Ibu klik tidak, maka Bapak Ibu akan turun prioritas P2, P3 atau pelamar umum, yang otomatis Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian ketika Bapak Ibu lulus dan ada ketersediaan formasi, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di tempat tugas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu akan turun prioritas. Turun prioritas berarti Bapak Ibu akan kehilangan status sebagai pelamar prioritas 1 dan tidak mungkin kembali lagi. Meskipun Bapak Ibu tidak lulus P3K melalui seleksi kesesuaian, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi menjadi pelamar prioritas 1. Tetapi keuntungannya adalah ketika Bapak Ibu lolos, maka Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K di tahun 2022, seperti itu ya. Itu yang menjadi keuntungannya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya Bapak Ibu guru sekalian. Di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya ada dua solusi ya, dan ini resmi dari Kemendikbud. Ada dua solusi bagi pelamar PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Nah, apa maksud dari solusi bagi pelamar PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022? Agar nantinya Bapak Ibu bisa berpotensi diangkat di tahun ini juga, tetapi bukan sebagai pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya, tetapi turun prioritas, yaitu pelamar prioritas 2 atau pelamar
prioritas 3 seperti itu. Nah, solusi yang pertama Bapak Ibu ya, bahwasanya dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, kemudian di sini diberikan keterangan ya, dari 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ada 12.152 pelamar yang berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham dulu, ketika Bapak Ibu turun prioritas dari P1 ke P2 atau ke P3, jangan langsung katakan bahwa dianggap lulus. Tidak seperti itu ya. Karena dari 60.000 yang saya hitung tadi, ternyata hanya ada sekitar 12.152 yang berpotensi Bapak Ibu ya diangkat menjadi ASN P3K setelah turun prioritas dan mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Sedangkan yang tidak lolos nantinya itu tidak mungkin lagi kembali menjadi P1. Itu yang harus Bapak Ibu pertimbangkan ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ada beberapa penentu Bapak Ibu ya, penentu untuk bisa lulus di mekanisme penilaian kesesuaian untuk pelamar prioritas 2, 3 dan pelamar prioritas 1 yang turun level ke prioritas 2 dan 3. Yang pertama Bapak Ibu ya, ada 3 penilaian yang tentunya resmi. Ini resmi tentunya Bapak Ibu ya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui untuk seleksi penilaian kesesuaian ada 3 hal. Yang pertama adalah setiap pelamar memiliki akun SSCASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk ya. Jadi nantinya tim penilai yang ditunjuk Bapak Ibu ya, itu nantinya pasti akan ada akunnya juga. Dan akun tim penilai itu akan tersinkron dengan akun pelamar, yaitu P1 yang turun level, P2, P3 dan P2 murni serta P3 murni. Nah, akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Nah, Bapak Ibu ada 3 penilai di sini. Yang pertama yang dinilai latar belakang ya. Nah, jadi latar belakang ini diperiksa oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM, yang mana untuk pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotoprika dan zat aktif lainnya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi ini akan dinilai langsung oleh 3 tim penilai. Yang pertama kepala sekolah Bapak Ibu di sekolah induk, kemudian guru senior, dan yang ketiga pengawas sekolah yang ditugaskan ya. Inilah nantinya yang menjadi tim penilai kompetensi. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu itu Bapak Ibu guru lulus PG itu masing-masing akan dinilai di sekolah induknya masing-masing ya. Akan dinilai di sekolah induknya masing-masing. Kemudian untuk nilai kinerja 60% yang akan menilai adalah juga kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi tidak ada jaminan untuk lolos Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pilih tetap menjadi honorer di sekolah induk atau Bapak Ibu pilih untuk turun level prioritas. Tetapi ingat, tidak ada jaminan diangkat menjadi ASN. Nah, seperti ini ya. Seperti ini bahwasanya di seleksi penilaian ketika misalkan 4 guru lulus PG, kemudian hanya 2 yang kuota formasi yang tersisa, maka nantinya itu nilai terbaik ya, nilai tertinggi dari pelamar A, B, C, D, dan D itu yang akan menjadi penentu mengisi formasi. Dan tentunya penentunya itu adalah tim penilai yang kami bahas tadi Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.